Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S122049. Nah, pada video ini saya akan melakukan load dataset dari dua dataset yang berbeda. Yang pertama ada dataset klasifikasi dan yang kedua itu ada regresi. Nah, untuk klasifikasi di sini saya mempunyai dataset GLASS classification. Nah, dataset GLASS classification ini yaitu bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis kaca berdasarkan komposisi kimianya. Nah, model klasifikasi ini dapat dilatih dengan menggunakan atribut-atributnya untuk memprediksi jenis kaca yang sesuai. Nah, data ini dia berguna dalam industri manufaktur kaca untuk mengidentifikasi dan memproduksi kaca dengan komposisi yang tepat sesuai dengan penggunaannya. Di sini terdapat 9 atribut untuk GLASS classification-nya ada. Nah, yang nanti akan kita tampilkan sebentar. Oke, kita langsung saja untuk menampilkan datanya. Di sini kode yang akan kita gunakan yaitu file CSV-nya glass.csv. Yang pertama kita import pandas std. Nah, import pandas ini adalah perintah untuk mengimpor pustaka pandas dan memberinya aliasnya di sini pd. Nah, pustaka pandas ini digunakan untuk manipulasi dan analisis data seperti membaca, mengolah dan menyaring data dari berbagai format file seperti Excel dan juga CSV. Kemudian kita lanjut lagi ke import numpy as np. Nah, untuk ini juga merupakan perintah untuk mengimpor pustaka numpy dan memberinya alias np. Nah, numpy ini adalah pustaka untuk komputasi numerik yang digunakan untuk bekerja dengan array multidimensi dan berbagai fungsi matematika. Lanjut lagi untuk datanya, kita gunakan data sama dengan pd dot csv kita copy paste Oke. Nah, untuk data sama dengan pdret ini dia digunakan untuk membaca file CSV yang terletak di direktori konten dengan nama file glass CSV. Kemudian untuk fungsi read CSV-nya ini dia dari pandas yang akan mengimpor data dari file CSV ke dalam bentuk data frame yang akan nanti ditampilkan. Kemudian kita tulis data. Nah, data ini dia akan menampilkan isi dari variabel data yang merupakan data frame tadi.
sehingga kita bisa melihat data yang telah diimpor dari file class.csv. Oke, ini adalah tampilannya setelah dijalankan. Kemudian kita lanjut ke codingan yang kedua, itu untuk menampilkan jumlah data. Oke, langsung saja di sini print jumlah data dot format len data. Nah, ini digunakan untuk menampilkan jumlah baris atau data yang ada dalam variabel data. Ada len ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen, dalam hal ini jumlah baris di dalam objek yang diberikan, yaitu data. Kemudian jumlah data ini itu dia merupakan string yang berfungsi sebagai template. Bagian dari kurung ini itu di dalam string adalah tempat untuk menyisipkan nilai yang akan dihitung atau dihasilkan. Kemudian ada format len data, ini merupakan format yang digunakan untuk menggantikan tanda kurung ini di dalam string dengan nilai yang diberikan sebagai argumen. Kemudian kita print untuk menampilkan string yang telah diformat tadi. Nah, dan tampilannya seperti ini. Nah, untuk jumlah data dari glass classification ini ada 214. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan jumlah atribut. Untuk perintah yang digunakan di sini langsung ke jumlah atribut, itu sama dengan data shape kurang 1, kemudian print jumlah atribut seperti ini. Nah, untuk penjelasannya di sini untuk data shape ini itu adalah properti dari objek data frame yang mengembalikan sebuah tuple yang berisi 2 nilai. Ada data shape 0 untuk jumlah baris dan 1 ini untuk jumlah kolom atau atribut. Dalam hal ini kita menggunakan shape 1 untuk kolom.
Nah, untuk dataset 1 kurang 1 ini, dia karena perintah ini kita ingin menghitung jumlah atribut kolom tetapi dengan mengurangi 1. Kemungkinan tujuan utamanya di sini dan tujuan utama di sini untuk mengecualikan kolom target. Kemudian ada jumlah atribut. Ini merupakan variabel yang akan menyimpan nilai jumlah kolom dalam data frame yang sudah dikurangi tadi. Kemudian kita jalankan untuk menampilkan hasil perhitungan itu dengan menggunakan fungsi print. Nah, jumlah atributnya di sini ada 9. Kemudian kita lanjut lagi untuk menampilkan apa saja atribut yang ada di dalamnya. Kita langsung saja print atribut data. Format data columns Oke, coba jalankan dan hasilnya seperti ini. Atribut datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini jelaskan dulu untuk data kolomnya. Data kolom di sini dia adalah atribut yang berisi daftar nama kolom dari data frame. Untuk data kolom 1 sama seperti pertama, berarti mengambil semua elemen dari indeks pertama hingga sebelum indeks terakhir. Ini kolom targetnya. Kemudian untuk atributnya, atribut data -2 string n garis n ini adalah string yang digunakan untuk menampilkan nama-nama atribut. Kemudian kita print untuk menampilkan atributnya. Nah, untuk R1 ini itu dalam atributnya itu merupakan refractive index. Dia indeks bias kaca. Ada Na merupakan sodium, ada magnesium, ada aluminium, ada silikon, kemudian ada potasium, kemudian ada Ca ini kalsium, Ba barium, dan Ep ini merupakan iron. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan jumlah tiap kelas. Oke, kita pakai di sini kelas count itu sama dengan data tipe dot value count. Kemudian kita print jumlah data tiap kelas
class count. Coba jalankan. Oke. Ini merupakan jumlah data tiap kelasnya, tampilannya. Nah, untuk data tipe ini merupakan untuk data type tipe ini cara untuk kita mengakses kolom tipe dari data frame data. Kolom ini berisi kategori atau label untuk klasifikasi. Misalnya dalam kasus ini atau jenis dataset ini dia berarti seperti jenis kaca dalam dataset yang sering digunakan untuk klasifikasi. Kemudian ada class count. Ini dia akan menyimpan hasil perhitungan jumlah data untuk setiap kelas yang ada di dalam kolom tipe. Kemudian kita print dan itu untuk menampilkan hasil perhitungannya. Sehingga yang tertampil adalah untuk tipe yang kedua itu, atau tipe yang kedua merupakan natrium. Itu ada 76 data. Oh, sorry untuk Na-nya ya. 76 data, kemudian magnesiumnya ada 17 data, begitu seterusnya. Nah, setelah kita menampilkan jumlah data, kemudian jumlah atribut, menampilkan jumlah tiap kelas ini dari dataset klasifikasi, kita lanjut lagi untuk menampilkan jumlah data, jumlah atribut, dan menampilkan atribut dari dataset regresi. Di sini saya mengambil dataset Boston House Price untuk mengetahui harga rumah bos yang ada di harga rumah. Oke, kita paste saja untuk menampilkan datanya. Sini saya ganti jadi jadi DF. Oke, ini adalah mengganti datasetnya. Kemudian kita jalankan. Nah, setelah tampilan ini adalah tampilan dari dataset Boston. Seperti yang awal tadi, di sini kita menggunakan pandas, import pandas ASPD, NumPy, kemudian DF-nya pd-ret.csv ini untuk membaca file CSV, dan print dan DF-nya untuk menampilkan isi dari variabel data. Kemudian delimiter ini untuk mengatur agar tabelnya itu agar rapi. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan jumlah data.
Sama seperti yang tadi, jumlah datanya. Namun di sini kita ubah pakai sesuai yang kita buat pertama tadi, itu menggunakan DF. Jangankan untuk jumlah data dari dataset Boston ini ada 506. Sama seperti tadi, untuk yang klasifikasi ada len DF ini digunakan untuk menghitung jumlah elemen. Dalam hal ini jumlah baris dalam objek yang telah kita berikan tadi, yaitu kita berikan dengan nama DF. Kemudian ada format len, kemudian ada jumlah data. Jumlah data ini string yang berfungsi sebagai template. Bagiannya di bagian dari dalam kurung ini tempat untuk menyisipkan nilai yang akan dihitung. Kemudian kita print untuk menampilkan string yang telah diformat. Lanjut lagi, kita akan menampilkan jumlah atribut. Jumlah atribut. Oke, saya coba jalankan. Jumlah atributnya di sini ada 13 untuk dataset Boston. Ada data shape untuk properti dari objek data frame untuk mengembalikan sebuah tuple. Kemudian data shape yang satu ini kita ingin menghitung jumlah atribut atau kolomnya itu, tetapi dengan mengurangi satu kolom. Tujuannya itu untuk mengecualikan kolom target. Kemudian kita lanjut untuk menampilkan atributnya apa saja. Untuk atributnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini merupakan atributnya. Untuk ada DF kolom, ini merupakan atribut yang berisi daftar nama kolom dari data frame DF. Ada DF kolom -1 ini mengurangi, berarti semua elemen dari indeks pertama hingga sebelum indeks terakhir itu, dengan kata lain kita akan mengecualikan kolom terakhir. Kemudian ada atribut data untuk string yang digunakan untuk menampilkan nama-nama atribut. Itu mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.